Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillah. Tentunya sebelum dan khutbah diawali dengan beberapa himbauan-himbauan. Yang pertama, afdolnya berjamaah itu adalah barisan lurus. Barisan lurus. Kemudian rapat. Kemudian barangkali di depan ini ada kosong. Kami meminta yang di belakang untuk mengisi dan seterusnya dan seterusnya. Ulang, mungkin ada beberapa jamaah yang belum memahami afdalnya berjamaah. Shaf atau barisan adalah lurus, rapat, dan apabila ada kekosongan di depan, yang belakang harap mengisi dan seterusnya.
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الصلاة فرض العيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u ati'u la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واشرهم على معنى الدين رب اختم لنا من قبل خير ويا خير ناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad khairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun attaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Dengan takwa itu kita bisa mencakup kebaikan seluruh dunia dan akhirat. Sebagaimana telah diterangkan dalam hadis, at-taqwa jima'u kulli khairin. Takwa itu kumpulnya segala kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan ini satu dinamakan bulan haji. Yang nomor dua dinamakan bulan Adha
bulan Qurban. Dinamakan bulan haji karena bulannya ditentukan untuk melaksanakan ibadah haji wajib seumur hidup bagi orang yang belum pernah menunaikan haji. Tersebut di dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Ali Imran. Walillahi, dan ditentukan oleh Allah, hijjul baiti, menziarahi Baitullah, man, bagi orang istata'a, yang mampu, ilahi, kepadanya, sabila, jalannya. Jadi haji itu bahasa Arab, artinya ziarah, berkunjung. Umroh bahasa Arab, artinya sama, ziarah, berkunjung. Berkunjung kemana? Disebutkan dalam ayat tersebut, hijjul baiti, mengunjungi Baitullah, bukan mengunjungi Mekah, bukan mengunjungi Madinah, mengunjungi Baitullah. Berhubung Baitullah itu ada di Mekah, jadi berkunjungnya ke sana. Di seluruh dunia ini tempat Baitullah hanya ditentukan di Makkah. Jadi ibadah haji itu ibadah yang tidak boleh oleh agama dikerjakan di sembarang tempat di seluruh dunia ini, kecuali hanya di Makkah. Orang Eropa, orang Asia, orang Australia, kalau ingin melaksanakan ibadah haji harus ke Makkah, ziarah ke Makkah. Puncaknya ritual haji itu wukuf di Arafah. Itu puncaknya. Menurut hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah. Al-hajju Arafah. Al-hajju, puncaknya haji Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf artinya berhenti. Arafah artinya mengenal. Wukuf artinya berhenti. Arafah artinya mengenal. Tempatnya disebut padang. Padang Arafah. Berhenti untuk mengenal apa? Apa yang dikenal di Arafah itu? Kalau memang itu ibadah, puncaknya haji itu berhenti mengenal. Yang dikenal itu apa?
banyak orang ibadah haji, banyak orang wukuf di Arafah, tapi tidak tahu yang dikenal itu apa. Berulang-ulang wukuf, tapi tidak tahu yang dikenal itu apa. Yang dikenal itu hakikat diri manusia. Makanya tempatnya satu di padang Arafah, waktunya satu, pakaiannya satu, tidak ada macam-macam. Tak ada sebagai raja, sebagai pakaiannya hanya satu, putih, dua helai, tanpa jahitan, lepas dari macam-macam jahitan. Tujuannya satu, bulannya sama, harinya sama, tanggalnya sama, tempatnya sama, tujuannya sama. Semuanya itu hanya Abdullah, hamba Allah. Tidak ada pakai jahitan. Jahitannya itu apa? Sebagai pejabat, sebagai raja, sebagai menteri, sebagai orang kaya, itu semuanya jahitan-jahitan saja, lepas dari semuanya itu. Tidak boleh dijahit-jahit di sana itu. Tidak boleh si A itu raja, si A tidak boleh. Semuanya sama, semuanya putih, karena semua manusia lahir semuanya putih. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua manusia hanya mempunyai dua helai itu, menggambarkan semuanya akan wafat. Jadi mengenal semua manusia itu fakir, tidak ada yang kaya hanya Allah. Semuanya fakir. Jadi itu hakikat diri kita sendiri, itu semuanya fakir, semuanya hamba Allah, sama derajatnya. Anehnya setelah pulang dari sana, di sini tidak membawa asar padang Arafah, merasa lebih baik, lebih tinggi, lebih, padahal sama. Jadi hakikat manusia itu sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang memang zaman kemajuan. Kemajuan di bidang pertanian maju. Kemajuan di bidang teknologi maju. Kemajuan di bidang transportasi maju. Di bidang komunikasi maju, di bidang kedokteran maju, semua maju-maju. Tapi si manusianya tidak maju. Yang maju ekonominya, transportasi, komunikasi, tapi manusianya tidak maju-maju. Apakah perekonomian itu manusia? Apakah komunikasi itu manusia? Apakah transportasi itu manusia? Semuanya itu alat. Manusianya tidak maju-maju, malah mundur. Kemanusiaannya tidak maju, tidak, malah mundur jauh ke belakang, sampai bukan manusia tapi hayawanan, brutal,
Untuk apa kemajuan macam-macam itu kalau pri kemanusiaannya tidak maju? Jadi jangan sampai terkecoh oleh kemajuan manusia. Bukan kemajuan manusia, kemajuan alat untuk kehidupan manusia. Buktinya banyak bentuk manusia, tapi dalam serigala, rakus dan sebagainya. Apa itu namanya maju? Manusia baru maju kalau, ingat, kalau si iman itu manunggal dengan kemanusiaan, baru maju. Jadi kalau iman itu menunggal dengan kemanusiaan, maka manusia itu dinamakan manusia adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tetapi kalau tidak manunggal, bukan kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang zalim dan biadab, itu manusia mundur, tidak ada maju-majunya. Kalau manusia itu maju keadilan, maju keberadaban, semuanya yang maju-maju tersebut menjadi manis, dapat membahagiakan manusia. Tapi kalau kemajuan lainnya, kemanusiaan, semuanya itu akan menjadi hampa, jadi alat untuk kemunduran. Dan wukuf di Arafah itu memberikan pelajaran supaya manusia itu maju kemanusiaan, ngerti masalah hakikat dirinya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan ini dinamakan bulan Qurban, Idul Adha, bulan Qurban. Qurban dari kata-kata qoroba, artinya mendekat. Mendekat kepada siapa? Mendekat kepada Allah. Allah telah berfirman dalam Al-Quran, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Surat Haji. La yanalallahu luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya kurban, tidak sampai kepada Allah. Waladi ma'uha, dan tidak sampai darahnya kurban kepada Allah. Apa yang sampai? Walakin, dan tetapi yanaluhu taqwa minkum, dan yang sampai kepada Allah itu takwa dari kamu. Jadi yang jadi kendaraan nanti di akhirat bukan kerbau, bukan sapi, bukan kambing, tapi takwa. Takwa itulah jadi kendaraan, jadi qoroba. Jangan salah paham seperti keterangan-keterangan di zahir. Nanti kalau korban sapi yang naik orang 9, itu mustahil. Jadi yang sampai kepada Allah itu takwa. Jadi kita diantar oleh kendaraan takwa
sampai ke yang dimaksud takwa di ayat itu ikhlas. Karena satu-satunya benteng manusia yang tidak bisa ditembus oleh iblis hanya ikhlas. Iblis angkat tangan, tidak mampu nerobos orang yang ikhlas. Kalau hatinya tidak ikhlas, apapun kepandaiannya, bagi iblis mudah menggelincirkan, mudah menipu. Tapi kalau hati ikhlas, tidak bisa. Ini iblis membuka kelemahan dirinya di hadapan Allah. Kita harus yakin, ikhlaslah yang tidak bisa ditembus oleh iblis. Illa min ibadikal mukhlasin, kecuali hambamu Allah yang ikhlas, saya tidak akan mampu. Jadi yang mendekatkan diri kita kepada Allah itu keikhlasan kita. Mengapa harus menyembelih kambing? Mengapa harus menyembelih sapi? Kambing dan sapi itu kan hayawan. Dan di dalam diri kita ada nafsul hayawan, nafsu yang hanya senang makan, minum, tidur, tak punya malu. Itu nafsul hayawan. Nafsul hayawan kita itu kalau tidak kita kendalikan, kalau tidak kita bunuh ke arah negatifnya, itu menghalang-halangi kita jauh dari Allah. Bukan Allah yang jauh, kitalah yang jauh. Maka sembelihlah diri. Kehendak yang tidak baik itu nafsu kita, jangan diumbar, jangan dibiarkan larut-larut. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, ya Allah, dunia ini akan jadi neraka. Banyak orang Muslim tahu dan pandai kitab tafsir, kitab hadis, tahu bahwa itu barang haram, tahu itu uang untuk biaya ibadah haji dan sebagainya, tahu, tapi digarong. Coba digarong. Siapa yang korupsi besar itu? Apa orang bodoh-bodoh? Orang pandai-pandai. Banyak orang yang mengerti Quran hadis, mengerti, tahu, tapi yang diikuti itu bukan perintah Allah, tapi yang diikuti itu adalah hawa nafsunya. Jadi mereka itu bertuhan kepada hawa nafsu, lesannya membaca la ilaha tapi palsu, dalamnya berhala lainnya Allah. Itulah yang harus disembelih. Lambangnya kambing. Memang kambing itu sulit. Kalau yang nuntun di muka, dia deprok. Kalau yang nuntun di belakang, dia dahului. Sulit. Makanya tidak ada dalam sirkus itu kambing, sirkus tidak ada. Karena sulitnya, liar, apalagi nafsul amarah, nafsu pecah buta. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3.
Asyadul amali salasin. Dahsyat-dahsyatnya amal ada 3. Amal yang paling banyak pahalanya ada 3. 1. Zikrullah fi kulli halin. Ingat kepada Allah dalam segala hal. Ini 1. Ingat kepada Allah di waktu lapang, ingat kepada Allah di waktu sempit, ingat kepada Allah di waktu sehat, ingat kepada Allah di waktu sakit, ingat kepada Allah di waktu gembira, ingat kepada Allah di waktu susah. Jadi ingat kepada Allah itu jangan sampai tenggelam, ditenggelamkan oleh macam-macam keadaan diri kita. Harus di atasnya. Itu amal yang paling dahsyat nomor 1. Zikrullah fi kulli halin. Nomor 2, al-insafu min nafsik. Keinsafan, kesadaran yang timbul dari diri kita sendiri. Kalau kita sadar sebagai makhluk, pasti percaya adanya Allah. Kalau kita sadar sebagai orang yang berdosa, pasti bertaubat. Kalau kita sadar sebagai pemimpin, pasti akan jadi contoh yang baik. Kalau kita sadar sebagai makhluk sosial, pasti akan menolong sesama manusia. Itu kesadaran timbul dari diri kita. Nomor 3, al-infaqu fil iktar. Menafkahkan harta benda, sebagian harta benda kepada orang-orang sangat membutuhkan, seperti orang kena bencana, bencana tsunami, bencana banjir, bencana tanah longsor, bencana gunung meletus. Itu sangat membutuhkan. Betapakah susahnya, dirinya terbakar, ternaknya mati, rumahnya amblak, milik-miliknya, sawah-sawah, semuanya sudah habis. Itu membutuhkan keuluran tangan kita. Tetapi anehnya di Indonesia banyak orang yang sombong, takabur, kementus. Katanya menanggulangi bencana. Bisakah bencana ditanggulangi? Itu kesombongan. Rasul bersabda, man tawadhu'a lillahi rafa'ahullah. Barang siapa yang merendahkan diri di hadapan Allah, jangan sombong, Allah ngangkat derajatnya. Mestinya itu bukan nanggulangi bencana, melayani kepada orang-orang yang kena bencana, menjadi relawan, menafkahkan harta bendanya untuk ikut meringankan walaupun sekecil. Bukan menanggulangi bencananya, tidak bisa ditanggulangi. Bisakah orang-orang menanggulangi bencana? Bisakah pemerintah menanggulangi bencana? Anehnya, di tengah-tengah bencana ini ada orang yang tari-tarian di atas penderitaan rakyat yang kena bencana, seneng-seneng ngelencer ke luar negeri. Apa itu manusia yang maju? Manusia yang mundur namanya. Manusia yang mundur. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan orang setiga tidak seperti itu. Ada lagi
orang riya. Riya itu artinya taruh amal ingin diketahui orang banyak. Baru saja hanya 1 juta rupiah ditampilkan di TV, ditunjukkan seluruh Indonesia. Itu orang riya, tidak ikhlas. Supaya itu saja. Mudah-mudahan sedikit ini dijauhkan dari orang seperti itu. Mudah-mudahan. Tidak usah ingin dipuja orang. Jangan takut dicela. Jangan bangga karena dipuji. Kita harus fakta bicara. Bukan bicara tanpa fakta. Harus faktanya yang bicara. Tolonglah cepat-cepat. Kalau memang kita mampu. Tapi yang membanggakan relawan. Begitu susah payahnya dalam keadaan bencana, relawan. Di samping itu ada yang orang yang menjengkelkan itu banyak, menjengkel. Kadang-kadang itu yang disalahkan itu alamnya. Alam tidak bersahabat, padahal dialah yang tidak bersahabat. Kalau seandainya alam tidak bersahabat, sudah habis manusia ini. Seandainya alam tidak bersahabat, air di atas kita jutaan ton ini turun tidak sampai kecil-kecil. Turun kintalan, habis manusia. Kalau memang alam tidak bersahabat. Kadang-kadang mongso ini dianggap salah. Hujan salah mongso, salahnya langsung orangnya. Kadang-kadang zamannya, zaman edan. Yang edan itu manusianya, bukan zamannya. Ini anehnya hal manusia seperti itu. Apakah manusia seperti itu maju? Mundur itu. Mundur. Mendekati hayawan. Dalam keadaan seperti itu banyak maraknya sifat-sifat rakus. Rakus itu sarangnya tikus-tikus besar dan kecil. Namanya Markus. Maraknya tikus-tikus besar dan kecil yang muncul dari sarang rakus, namanya tomak. Dengan sifat rakus itu seandainya seluruh dunia ingin diuntal orang yang rakus. Itu yang bahaya. Sampai-sampai bantuan PON dipolitisir, dikorupsi. Apa itu orang yang maju? Bukan maju itu namanya. Orang jamaah korupsi, jamaah dodronya, bukan itu. Itu orang yang mundur, jamaah menjadi serigala itu namanya. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di Indonesia ini ada lebih 100 bukit berapi. Bukit berapi banyak di Indonesia. Bayangkan kalau semuanya 100 itu pilek semuanya. Bagaimana? Memang sejak dahulu bahaya yang terbesar di dunia ini ada di Indonesia. Buktinya pulau-pulau di seluruh dunia, kepulauan yang paling banyak di Indonesia ini 17.000 pulau. Asalnya daratan ini menjadi satu, kemudian oleh Allah Ta'ala diketok-ketok menjadi pulau, menjadi
benua, pulau, besar, kecil itu ketokan. Menurut Al-Quran, wa qatta'nahum fil ardi umama. Minhum as-salihun wa minhum duna dzalik wa balawnahum bil hasanati wasyi'at la'allahum yarji'un. Dalam surat Araf, bumi ini saya potong-potong, saya bagi-bagi. Cara motongnya bumi ini bukan dari atas, tapi dari bawah. Gunung meletus, lempengan tabrakan, sehingga daratan ini pecah-pecah. Seperti dahulu Jawa dengan Sumatera menjadi satu. Karena meletusnya Gunung Krakatau pisah, sehingga pisahnya itu menjadi Selat Sunda. Jadi oleh karena banyaknya pulau-pulau ini, karena memang dulu banyaknya letusan-letusan sampai memisahkan daratan satu dengan lain. Jadi terbesar bencana di sini. Dan sudah banyak pulau-pulau yang tenggelam. Jadi apa yang kita tempati sekarang ini 17.000 pulau itu sisanya saja. Sisanya banyak yang sudah tenggelam. Oleh karena kita ini di daerah yang banyak bencana, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah. Ya mani'u ya dafi'u, ya mani'u ya dafi'u, agar kita itu selamat dari macam-macam bencana. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al aminin. Amin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadil sholihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. Amin. Wa nafa'ana wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikun barrur raufur rahim. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah dzul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammad rasulullah khuluqul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin imamul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimuna ittaqullah minal lagwi futil khabar wa antahu amman hakum jar wa alamu anna Allah amrakum bis salati wassalamu ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir Amin. lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal muslimat Amin. al ahya'i minhum wal amwat. Amin. Allahumma ansur Amin. man nasruddin Amin. wa khudil man khadal muslimin. Amin. Allahumma ahlik Amin. ada ad-din. Amin. Allahumma ahlik Amin. man ada ad-din. Amin. Allahumma ahlik Amin. ada ad-din. Amin. Rabbana atina Amin. fid dunya hasanatan Amin. wa fil akhirati hasanatan Amin. wa qina adzabannar. Amin. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar.